Pada Parkinson disease ini, gejala psikiatri atau gejala mental bisa terjadi, semacam depresi atau kecemasan dan lain-lain itu bisa menyertai pasien pada Parkinson ini. Penyakit Parkinson adalah suatu penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh pasien usia di atas 60 tahun ke atas, di mana terdapat kerusakan pada salah satu bagian otak, dalam hal ini substansia nigra di otak, yang memproduksi neurotransmitter atau semacam zat kimia yang kita sebut dopamin, sehingga dopaminnya ini menjadi hilang atau berkurang. Akibatnya adalah timbul beberapa tanda dan gejala yang khas pada Parkinson. Ada 3 hal. Yang pertama ada tremor atau getar pada ekstremitas atau pada tangan atau pada kaki. Kadang-kadang kita bisa lihat juga pada bagian wajah atau mulut, kadang-kadang pada lidah atau pada suara, kadang kita bisa lihat ada tremor tersebut. Yang khas pada tremor pada Parkinson disease ini kita sebut tremor yang terjadi saat istirahat atau kita sebut resting tremor. Itu yang membedakan dengan tremor oleh karena penyakit lain seperti essential tremor atau tremor akibat stroke atau tremor akibat hipertiroid. Yang kemudian kedua kita bisa lihat atau kita bisa temukan adanya rigiditas atau kekakuan pada persendian-persendian yang mengakibatkan si pasien menjadi sulit berjalan, sulit bergerak. Kemudian yang ketiga bisa pula ditemukan adanya bradykinesia atau adanya kelambatan dalam gerak. Jadi kita bisa lihat gerakan si pasien menjadi lamban. Yang beberapa gejala lain akibat kurangnya atau hilangnya dopamin ini juga bisa timbul. Di antaranya ada kelainan posturnya menjadi membungkuk. Kemudian yang kedua, pasien bisa juga disertai dengan gangguan keseimbangan. Yang ketiga, beberapa gejala psikiatri atau gejala mental bisa terjadi, semacam depresi atau kecemasan dan lain-lain itu bisa menyertai pasien pada Parkinson ini. Gejala lain yang bisa kita amati adalah perubahan pada mimik wajah, ya. Kita bisa lihat wajahnya menjadi kurang ekspresif atau kita bisa bilang wajahnya seperti memakai topeng atau mask face. Kemudian yang kedua, seringkali juga pada Parkinson ini terjadi perubahan volume suara. Suaranya menjadi kecil atau kita sebut hipofonia. Yang ketiga, kita juga bisa amati, kita bisa lihat adanya perubahan dari ukuran tulisannya. Kita sebut mikrografia atau tulisannya menjadi mengecil. Sebagian besar kasus Parkinson primer atau Parkinson disease ini tidak diketahui sebabnya. Namun pada beberapa kasus Parkinson sekunder atau Parkinsonism kita sebutnya, itu bisa disebabkan karena stroke, kedua akibat dari pasca trauma kepala, yang ketiga akibat infeksi otak, atau yang keempat akibat keracunan beberapa logam atau pestisida. Itu bisa menyebabkan gejala seperti Parkinson. Pertama, memang pemberian obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan adalah pengganti dopamin, karena pada penyakit ini prinsipnya terjadi dopamin yang hilang atau yang berkurang, sehingga obat-obatan yang diberikan adalah obat yang mengandung dopamin. Yang kedua, obat-obat penunjang dopamin tadi bisa dikombinasikan dan banyak jenisnya. Itu diberikan sebagai terapi awal pada penyakit Parkinson. Kemudian kedua, pada kasus-kasus tertentu di mana pemberian obat-obatan ini sudah tidak efektif, maka tindakan bedah bisa dilakukan pada pasien Parkinson. Dan tindakan operasi yang kita lakukan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup. Dalam hal ini, dengan memperbaiki tremornya, ya, dengan memperbaiki getaran pada tangannya, dengan memperbaiki rigiditas atau kekakuannya, dengan memperbaiki kelambatannya, maka diharapkan pasien ini dapat membaik kualitas hidupnya.